Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, yaitu masih tentang tafsir bir-ra'yi. Kita telah sampai kepada perkataan wa qala Abu Darda, dan telah berkata sahabat Abu Darda. Kata beliau, la yafqahur rajul, tidak akan paham ar-rajul seorang tidak akan paham hatta yaj'ala lil qur'ani wujuhan, sampai dia menjadikan Al-Qur'an itu wujuhan, beberapa segi pembahasan. Jadi kata sahabat Abu Darda, seorang tidak dikatakan faqih, paham Al-Quran, sampai dia ini bisa menjadikan Al-Quran itu beberapa segi pembahasan. Jadi dia akan dikatakan paham ketika dia bisa menguraikan ayat-ayat Al-Quran menjadi beberapa segi pembahasan. Misalnya satu ayat Al-Quran, dia bisa membahas dari aspek nahwu sharafnya, balaghahnya, sisi sirahnya, sisi fikihnya, hukum tasyri'nya, tasawufnya, hikmah yang tersirat di dalam ayat Al-Quran, dan yang lain-lainnya. Nah, ketika dia bisa membahas Al-Quran dari beberapa aspek ini, maka barulah dia dikatakan faqih. Jadi kata sahabat Abu Darda, la yafqahur rajul, tidak akan paham seorang, gak akan disebut faqih, hatta yaj'ala lil Qur'an wujuhan, sampai dia menjadikan bagi Al-Quran beberapa sisi pembahasan. Wa qad qala ba'dul ulama, dan telah berkata sebagian ulama. Katanya likulli ayatin, bagi setiap satu ayat itu situna alfa fahmin, ada 60.000 pemahaman. Jadi setiap satu ayat dari Quran itu memiliki 60.000 pemahaman. Wa ma baqiya, dan apa-apa yang tersisa, min fahmiha, dari pemahaman 60.000 pemahaman tadi, itu aktsaru, itu lebih banyak. Jadi kata sebagian ulama, setiap satu ayat dari Al-Quran itu mengandung 60.000 pemahaman, dan apa yang tersisa dari 60.000 pemahaman tadi itu lebih banyak. Artinya, pemahaman-pemahaman yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran itu adalah sangat banyak, tergantung tingkat kecerdasan orang yang memahami Al-Quran. Semakin dia cerdas, maka semakin banyak pemahaman-pemahaman yang akan dia dapatkan. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata ba'duhum, sebagian ulama. Al-Qur'anu, adapun Al-Qur'an, itu yahwi, itu memuat, sab'atan wa sab'ina alfa ilmin. Al-Qur'an itu memuat 70.007 ilmu, 70.007 ilmu. Wa mi'atai ilmin, dan 200 ilmu. Jadi Al-Quran itu memuat 77.200 ilmu. Kenapa? Karena likulli kalimatin, bagi setiap kalimat yang ada dalam Quran itu ilmun, itu adalah ilmu. Jadi setiap kalimat yang ada dalam Quran itu adalah memuat ilmu.
Tsumma yatadha'afu, kemudian berlipat-lipat ganda, dzalika ilmu pengetahuan tadi berlipat-lipat ganda, arba'ata at'afin, menjadi 4 kali lipat. Kenapa bisa berlipat ganda menjadi 4 kali lipat? Karena likulli kalimatin, bagi setiap kalimat dalam Quran itu ada zahirun, ada pemahaman secara zahir, wa batinun, dan ada ilmu yang batin. Ada ilmu zahir, ada ilmu batin, wa haddun, dan ada batasan tertentu, wa matlaun, dan ada tempat munculnya. Kemudian watardidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim isyrina marratan, dan mengulang-ulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim diulang-ulang isyrina marratan sampai 20 kali lipat, sampai 20 kali. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ketika membaca bismillah itu beliau ulang-ulang bismillah tadi sampai 20 kali. Nah, la yakunu, tidaklah ada mengulang-ulangnya Nabi tadi illa litadabburihi, kecuali untuk mentadabburinya Nabi batina ma'aniha, batinnya makna-maknanya Al-Qur'an, makna-maknanya bismillah. Jadi tidaklah Nabi mengulang-ulang bismillah sampai 20 kali tadi kecuali untuk mentadabburi batin-batinnya, makna-maknanya Al-Quran. Jadi mengulang-ulangnya Nabi bacaan bismillah sampai 20 kali tadi itu karena Nabi mentadabburi makna-makna batinnya Al-Quran. Wa illa, kalau bukan, fatarjamatuha, adapun terjemahnya bismillah, wa tafsiruha, dan tafsirnya bismillah itu zahirun, itu jelas. Jadi kalau bukan karena Nabi mentadabburi makna-makna bismillah tadi, maka terjemahnya bismillah dan tafsirnya bismillah itu sangat jelas. La yahtaju, tidak butuh, mithluhu, seumpama Nabi itu enggak butuh illa takririn, kepada mengulang-ulang bismillah tadi. Artinya semakin bismillah tadi itu dibaca, diulang-ulang, maka akan muncul pemahaman-pemahaman yang baru. Wa qala Ibnu Mas'udin, dan telah berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, man arada ilmal awwalin wal akhirin, siapa yang menghendaki ilmunya orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang terakhir, fal yu'athir, maka hendaknya dia mentadabburi Al-Qur'an, hendaknya dia mendalami Al-Qur'an. Wadzalika, yang demikian itu, mendalami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, itulah yahsul, tidak akan hasil, bimujarrati tafsirihi adz-dzahir, hanya sekedar dengan membaca tafsirnya Quran yang zahir. Jadi sekedar membaca tafsirnya Quran yang zahir itu enggak akan bisa menghasilkan tadabbur Al-Quran. Wabil jumlah, kesimpulannya, fal ulumu, adapun ilmu-ilmu, kulluha, seluruhnya, adapun ilmu-ilmu seluruhnya itu dakhilatun, itu masuk, fi af'alinlah, di dalam af'al-af'al Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah. Wa fil Qur'an, dan di dalam Al-Qur'an itu syarhu dzatihi, menjelaskan zatnya Allah, wa af'alihi, dan menjelaskan af'al-af'alnya Allah, wa sifatihi, dan menjelaskan sifat-sifatnya Allah. Wa hadhil ulumu, dan adapun ilmu-ilmu ini, la nihayata laha, tidak ada puncaknya, laha, bagi ilmu-ilmu ini. Jadi ilmu-ilmu tentang zat Allah, tentang af'al-af'al Allah, sifat-sifat Allah, ini enggak pernah ada habisnya. La nihayata laha.
Wa fil Quran, dan di dalam Al-Quran itu isyaratun, itu ada isyarah ila majami'iha, kepada kumpulan-kumpulannya ilmu-ilmu ini. Wal maqamatu, dan adapun tingkatan-tingkatan, fit ta'amuk, tingkatan-tingkatan di dalam mendalami, fi tafsiliha, di dalam perinciannya Al-Quran, tingkatan-tingkatan tadi itu raji'atun, itu kembali ila fahmil Quran, kepada memahami Al-Quran. Wa mujarratu zahiri tafsir, dan hanya sekedar membaca, memahami zahirnya tafsir Al-Quran, itu la yushiru, itu enggak akan bisa mengisyarahkan ila dzalika, kepada tingkatan-tingkatan memperdalam Al-Quran tadi. Bal, bahkan kullu ma uskila, bahkan segala sesuatu uskila yang dianggap sulit, alan nudzari, atas orang-orang yang mau berfikir, bahkan setiap apa saja yang sulit, alan nudzar, atas orang-orang yang berfikir, wakhtalafa, dan telah berselisih pendapat, fihi, di dalam ma uskila, al khalaiku, para makhluk, fin nadhriyat, di dalam pandangan-pandangan, wal maqulat, dan dalam hal-hal yang difikirkan, fafil Quran, maka di dalam Al-Quran itu ada rumuzun, ada rumus-rumus, ada isarah-isarah, ilaihi, kepada ma'ushkila, kepada apa-apa yang dianggap sulit. Wadalalatun, dan di dalam Al-Quran itu ada petunjuk, alaihi, atas ma'ushkila. Yakhtasu, yang menjadi khusus, ahlul fahmi, orang-orang yang memiliki pemahaman, menjadi khusus orang-orang yang memiliki pemahaman, bitarkiha dengan memahami rumus-rumus dan dilalah tadi. Fakaifa, maka bagaimana Fakaifa, maka bagaimana, ya fi dzalika, mencukupi hal itu, mencukupi kepada rumus dan dilalah tadi, tarjamatu zahirihi, terjemah zahirnya Al-Quran, wa tafsiruhu, dan tafsirnya Al-Quran. Maka bagaimana mungkin terjemah zahirnya Quran dan tafsirnya Quran itu bisa mencukupi kepada rumus dan dilalah yang ada dalam Al-Quran tadi. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwasannya terjemah Al-Quran dan tafsirnya Al-Quran saja itu enggak cukup untuk memahami rumus-rumus dan dilalah-dilalah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, rumus-rumus tadi dan dilalah-dilalah tadi itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki pemahaman yang dalam. Walidzalika, oleh karenanya, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Iqra'ul Qur'an. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada kita supaya kita membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, waltamisu, dan carilah ghoraibahu, ghorib-ghoribnya, makna-makna yang asing, yang gharib daripada Al-Quran. Jadi dalam hadis ini Nabi memberikan isyarah bahwasanya Al-Quran, di samping Al-Quran tadi memiliki makna yang zahir, tetapi Al-Quran juga memiliki makna-makna yang gharib, yang gak bisa dipahami oleh sembarang-sembarang orang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda fi hadits Aliin radhiyallahu anhu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata Nabi, walladzi ba'atsani nabiyan bil haqq, demi zat yang telah mengutusku menjadi seorang nabi dengan hak.
Lataftariqonna, lataftariqonna benar-benar akan tercerai-berai, terpecah belah, ummati umatku. Benar-benar umatku akan terpecah belah an asli diniha dari asal agamanya, wa jama'atiha dan asal jamaahnya, alat nataini wa sab'ina firqatan atas 72 kelompok. Jadi kata Nabi, umatku akan terpecah belah menjadi 72 kelompok. Kulluha, seluruhnya, seluruh kelompok tadi itu dhallatun, itu sesat, mudillatun, lagi menyesatkan, yud'auna ilan nar, mereka semua akan diseru menuju ke neraka. Fa'idha kana dhalik, maka apabila sudah terjadi yang demikian itu, sudah terpecah-pecah menjadi 72 kelompok, fa'alaikum, kata Nabi, hendaknya kalian bi kitabillah, hendaknya kalian berpegang teguh dengan Al-Quran. Fa'inna fihi, karena sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada naba'ama, ada beritanya umat-umat kana qablahum, yang ada sebelum kalian, wa naba'ama, dan ada beritanya umat-umat ya'ti, yang akan datang ba'dakum, setelah kalian. Jadi ada beritanya sesuatu apa saja yang sebelum kalian, dan ada berita apa saja yang akan datang ba'dakum, setelah kalian. Wa hukma ma bainakum, dan di dalam Al-Quran itu ada hukum yang bisa memutuskan perkara-perkara di antara kalian. Man khalafahu, siapa yang menyelisihi Al-Quran, minal jababirah, dari para penguasa yang zalim, qasamahullah, maka Allah akan hancurkan dia. Wa man ibtagha, dan siapa yang mencari al-ilma, ilmu, fi ghairihi, pada selain Al-Quran, adallahullah, maka Allah akan menyesatkannya. Jadi intinya, kalau ingin selamat, maka hendaknya berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu ada berita-berita, kabar-kabar orang-orang terdahulu. Bahkan orang yang selamat ataupun orang yang celaka, orang yang beruntung ataupun orang yang rugi, semuanya diceritakan oleh Al-Quran di dalamnya. Dan Al-Quran juga memberitakan kejadian-kejadian yang akan datang, seperti kematian, hari kiamat, padang mahsyar, sirat, surga dan neraka. Itu semua diceritakan Al-Quran. Bahkan siapa-siapa yang menjadi ahli surga, Allah ceritakan dalam Quran. Siapa-siapa ahli neraka, Al-Quran juga menceritakan di dalamnya. Wa huwa hablullahil matin, wa huwa, adapun Al-Quran itu adalah tali Allah al-matinu, yang kokoh, wa nuruhul mubin, dan cahayanya Allah yang jelas, wa shifa'uhu, syifatnya Allah an-nafi, yang bermanfaat, ismatun, dan penjagaan, liman, Al-Quran adalah penjagaan, liman, bagi orang, tamassaka, yang dia berpegang teguh, bihi, dengan Al-Quran, wa najatun, dan Quran adalah keselamatan, limanit taba'ahu, bagi siapa saja yang mengikuti Al-Quran. La ya'uju, tidaklah bengkok, fayuqawwam, maka akan diluruskan, segera akan diluruskan, wala yazigu, dan tidaklah menyimpang, fayastaqim, kecuali pasti akan segera menjadi lurus dengan Al-Quran. Wala tangqadi, dan tidak akan pernah habis, ajaibuhu, keajaiban-keajaiban Al-Quran. Wala yakhlaqu, dan tidak akan mengusangkan hu Al-Quran, kathratur rad, banyaknya diulang-ulang. Artinya walaupun Al-Quran itu dibaca terus, dipelajari terus, diulang-ulang, maka pemahamannya tadi nggak akan pernah usang. Justru dengan diulang-ulang, maka
senantiasa Quran tadi akan memberikan pemahaman-pemahaman yang baru. Nah, ini semua bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.